Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya Ustadz di jenjang kelas 10, baik MIPA maupun IPS. Ya, untuk pertemuan hari ini, Ustadz akan membahas materi persamaan rasional. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Ustadz akan membahas materi persamaan irasional. Oke, sebelum Ustadz mulai pembelajaran, alangkah baiknya disiapkan alat tulis menulisnya. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Dan jika ada hal-hal yang kurang paham, silakan dicatat dan nanti bisa dikonfirmasi ke Ustadz atau mungkin ke Ustadzah. Oke, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yang ingin Ustadz sampaikan adalah Ustadz ingin mengenalkan dulu apa sih yang dinamakan bilangan rasional dan apa yang dinamakan dengan bilangan irasional. Ya, mungkin ada beberapa bilangan yang udah asing. Ya, yang pertama bilangan asli. Ya, bilangan asli ini adalah sebuah bilangan yang diawali dari angka 1, dari 1, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah bilangan asli. Yang kedua adalah bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang diawali dari angka 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa bilangan asli berada di dalam bilangan caca. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini adalah sebuah bilangan yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Tapi secara definisi biasanya dinyatakan menjadi tiga bagian, yaitu ada bilangan negatif, ada bilangan netral itu 0, dan ada bilangan positif. Nah, kalau bulat berarti bukan koma-koma, berarti angkanya utuh. Apakah bilangan caca berada dalam bilangan bulat? Ya jelas ya, karena bilangan caca kan ini 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti bilangan asli, bilangan caca berada pada bilangan bulat. Oke. Cintanya Ustadz ke anak-anaknya Ustadz di kelas 10 ibarat bilangan bulat. Kenapa? Ya karena tiada awal dan tiada akhir. Oke. Yang berikutnya yaitu ini. Nah, bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B ini adalah permisalan nak ya, dengan A dan B anggota bilangan bulat. Berarti A dan B-nya anggota bilangan bulat. Dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau Ustadz sampaikan secara sederhana, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau pecahan ada penyebut, ada pembilang. Ya, di mana penyebut dan pembilangnya adalah anggota bilangan bulat. Dengan catatan penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ingat, penyebut yang bawah, pembilang yang atas. Oke, contohnya berapa Ustadz? Contohnya adalah ini, 2/3 ini adalah bilangan rasional, 1/4 adalah bilangan rasional. 8, Ustadz 8 kan bukan pecahan. 8 bisa kita rubah ke bentuk pecahan. 8 pecahannya adalah berapa? 8/1 ya, pembilangnya 8, penyebutnya adalah 1. Yang tidak boleh itu adalah 8/0. Nah, ini bukan bilangan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya adalah bernilai 0. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Berarti kalau bilangan rasional berarti berupa pecahan dengan catatan yang bawah tidak boleh 0. Segitu aja. Dan pembilang dan penyebutnya angkanya adalah bulat. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya Ustadz masuk ke materi inti kita. Oke, materi inti kita adalah tentang persamaan rasional. Oke, ini Ustadz bahas nanti ya ketika masuk ke materi irasional. Oke. Oke. Persamaan rasional lah. Sebelum Ustadz menyampaikan secara detail atau memberi contoh soal, Ustadz akan memberi tahapan-tahapan yang perlu kalian ketahui nak
dalam menyelesaikan persamaan rasional. Oke, yang pertama, ini tadi syarat utama, penyebut tidak boleh nol. Berarti ini kita nanti gunakan sebagai syaratnya. Karena di sini karena di sini persamaan rasional itu adalah bentuk pecahan, berarti fokus kita adalah ke penyebut. Karena penyebutnya nanti pasti mengandung variabel. Jadi syarat dari konsep rasional atau pecahan adalah penyebut tidak boleh nol. Oke ya, penyebutnya tidak boleh nol. Berarti Gx tidak boleh sama dengan nol. Fx sama Gx ini merupakan fungsi fungsi X. Oke. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan dengan cara menyebutnya harus sama. Oke ya, kita ingat ya bahwa dua buah pecahan bisa ditambah atau dikurangi jika penyebutnya sama atau yang bawah sama. Kalau yang bawah sudah sama, berarti yang atas tinggal kita operasikan sesuai dengan tanda hubung. Kalau yang bawah berbeda Ustadz, kalau bawah berbeda ya kita samakan. Caranya bagaimana? Kita kalikan aja yang bawah Yang bawah kita kalikan dan yang atas nanti kita kalikan secara menyilang. Ini kalau yang bawah masih belum sama. Ya Ustadz review sedikit ini. Misalkan ini Ustadz punya bilangan 1/2 ditambah 1/3. Ini kan pecahan, tapi yang bawah berbeda. Berarti yang bawah kalikan. 2 kali 3 berapa? 6. Yang bawah menjadi 6. Yang atas kalikan menyilang. Ini SD nih. Harus paham ini anak SMA ya. Nanti 1 kali 3 berapa? 3. Tanda hubungnya apa? Tambah. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti hasilnya menjadi 5/6. Oke ya, ini kalau pecahan. Tapi nanti soal kita lebih banyak berupa fungsi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Oke, yang ketiga, untuk menyelesaikannya kita gunakan perkalian silang. Ya, karena persamaan berarti ini berlaku perkalian silang. Berarti kalau bentuknya sudah Fx per Gx sama dengan Hx per Px, ini sudah kita selesaikan dengan bentuk perkalian silang sehingga menjadi Fx kali Px sama dengan Hx kali Gx. Sampai sini bisa dipahami ya? Aman? Oke, berarti ada 3 tahap. Tahap yang pertama tulis syarat. Syaratnya adalah yang bawah. Yang bawah tidak boleh nol. Tahap kedua, kalau bentuknya masih belum menjadi pecahan yang utuh, berarti harus kita sederhanakan dulu. Ingat, penjumlahan atau pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Oke, kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dioperasikan. Kalau sudah berbentuk seperti ini sama-sama pecahan yang utuh, berarti tinggal kita kalikan silang. Yang terakhir kita cek apakah jawaban kita ini memenuhi syarat atau enggak. Oke, paham? Alhamdulillah. Oke, supaya lebih jelas, Ustadz langsung ke contoh soal. Ustadz ada 3 contoh. Contoh yang pertama adalah 20/3 kurangi X sama dengan 2. Soalnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke, soal yang pertama. Untuk mengerjakan ini, tahap pertama kita tulis syaratnya. Kita tulis dulu syaratnya. Syaratnya tadi apa? Yang bawah tidak boleh nol. Penyebutnya tidak boleh nol. Berarti 3 kurangi X tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh ketemu 3. Oke. Tahap yang kedua, kita pastikan bentuknya sama-sama pecahan. Berarti 2-nya kita rubah menjadi 2/1. Oke. Tahap berikutnya kita kalikan silang. Kita kalikan secara menyilang. Berarti 20 kali 1 sama dengan 2 kali 3 min X. Berarti di sini menjadi ini. 20 kali 1 20. 2 kali 3 6. 2 kali min X min 2X. Sampai sini kita kelompokkan. Yang sukunya sejenis, yang ada X-nya jadikan 1, yang tidak ada X-nya jadikan 1. Berarti min 2X pindah jadi 2X, 20 pindah jadi min 20. Kemudian 2X sama dengan 6 kurangi 20, min 14. Berarti X sama dengan min 14/2. X sama dengan min 7. Nah sampai sini cek dulu memenuhi syarat atau enggak. Yang enggak boleh 3, X-nya ketemu berapa ini? Min 7. Jadi
min 7 ini memenuhi, sehingga nilai dari X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 7. Ustadz, kalau misalkan ini 3 Ustadz, nah 3 kan tidak boleh, ya berarti ini tidak memenuhi. Jawabannya apa Ustadz? Ya jawabannya adalah tidak ada X yang memenuhi atau himpunan kosong. Paham? Ada pertanyaan? Oke, bisa dipahami dulu, dicerna. Kalau nanti ada yang tidak paham, bisa di WA Ustadz, nanti Ustadz siap membantu nanti. Oke, siap ya. Contoh yang kedua Ustadz bahas. Contoh yang kedua di sini soalnya nih 2X min 4 per 3 tambah X sama dengan 6/5. Oke ya, ingat syarat pertama adalah kita menentukan syarat dari pecahan. Oke, syaratnya apa tadi? Penyebut tidak boleh 0. Berarti kita fokus ke penyebutnya yang pertama. Ini 3 tambah X, ini 5. Yang atas tidak usah diutik-utik meskipun dia ada X-nya. Oke ya. Berarti tahap pertama kita fokus ke penyebutnya. Oke, yang ada X-nya berarti inilah yang kita gunakan sebagai syarat. Yang tidak ada X-nya kan angkanya jelas nak ya. Tidak dipengaruhi oleh sebuah variabel. Kalau ini dipengaruhi oleh variabel, berarti nilainya ini belum tahu kita berapa nilainya ini. Sehingga ini yang masuk ke dalam syarat. Oke ya. Bisa dipahami? Nah, sehingga di sini syaratnya adalah 3 tambah X tidak sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan min 3. Oke, kalau sudah kita pastikan bentuknya kanan dan kiri sama-sama pecahan. Karena sudah sama-sama pecahan, berarti tinggal kita kalikan silang. Berarti menjadi ini 2X min 4 kali 5. Oke ya, ini kita kalikan silang ini. Nah, kita kali silang. Sehingga menjadi ini 2X min 4 kali 5 sama dengan 6 kali 3 tambah X. 10X, oke, min 20, 18, 6X. Aman? Tahap kedua ya. Kalau sudah berarti kita kelompokkan yang sukunya adalah sejenis. Berarti yang ada X-nya jadikan 1, yang tidak ada X-nya jadikan 1. Berarti 6X ini kan positif, pindah menjadi negatif. Min 20 negatif pindah menjadi positif. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah kita operasikan biasa, 10X kurangi 6X berapa? 4X ya, 4X, 10X kurangi 6X nilainya adalah 4X. 18 tambah 20 38. Berarti X sama dengan 38/4 atau serananya menjadi 19/2. Apakah X-nya ini memenuhi? Cek lagi ke syarat. Yang tidak boleh berapa ini? Min 3. Sedangkan ini apakah min 3? Tidak. Berarti ini memenuhi sebagai penyelesaiannya. Jadi nilai X yang memenuhi untuk soal yang B adalah 19/2. Bisa dipahami contoh yang kedua? Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Nah, contoh yang terakhir adalah 1 per X tambah 2 ditambah 2 per X kurangi 3 sama dengan 1/2. Oke. Tahap pertama lagi-lagi tentukan syarat. Syaratnya fokus ke yang bawah atau penyebut. Yang ada variabel X atau mungkin yang lain jika soalnya berbeda, berarti nanti kita ambil dia sebagai syaratnya. Oke. Ini ada X-nya. Ini ada X-nya. Ini tidak ada. Berarti yang mau syarat ini dan ini nak ya. Ini sekali lagi, ini kenapa tidak syarat? Karena sudah jelas nilainya nak, tidak mungkin berubah. Tapi kalau ini dan ini, nilainya masih bisa berubah karena ada X. Ya, X di sini adalah variabel. Ya, variabel sendiri definisinya adalah pengganti dari sebuah nilai yang belum diketahui. Jadi di sini syaratnya ada 2. Yang pertama X tambah 2 tidak boleh 0. Berarti X-nya tidak boleh min 2. Yang kedua, X min 3 tidak boleh 0. Berarti X-nya tidak boleh 3. Berarti nanti jawaban akhir kita cek. X-nya tidak boleh min 2 sama tidak boleh 3. Oke, tahap berikutnya. Nah, kita tidak bisa langsung kali silang ini ya. Kenapa? Karena di sini masih berupa bentuk operasi pecahan. Belum menjadi bentuk pecahan yang utuh. Nah, karena operasinya tambah, berarti harus kita sederhanakan. Nah, ini tadi
Penjumlahan pecahan bisa dilakukan jika penyebutnya adalah sama. Pada kondisi ini penyebutnya itu belum sama. Berarti harus kita samakan. Oke, dengan cara apa? Oke, tadi kita kalikan silang penyebutnya. Nah, berarti X tambah 2 sama X min 3 kita kalikan silang. Oke, Ustadz beri tanda biar nanti bisa menjadi pemahaman. Berarti kalau bentuk ini sama ini kan belum sama. Kita kalikan, kan jadinya ini. Nah, yang atas kita kalikan menyilang. Berarti 1 kalikan X min 3, 2 kalikan X plus 2. Sehingga kan jadinya ini nak ya. X plus 2 kali X min 3 ini pasti sama. Yang atas berarti 1 kali X min 3 ditambah 2 kali X plus 2. Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah berarti yang atas tinggal kita operasikan yang atas. Yang atas tinggal kita operasikan. Oke, yang atas tinggal kita operasikan. Berarti 1 kali X, X. 1 kali negatif 3 ya negatif 3. 2 kali X ya 2X. 2 kali 2, 4. Kalau sudah, apakah ada yang bisa diserangkan yang atas? Oke, X tambah 2X. Oke ya, kan sejenis, jadi menjadi 3X. Kursi tambah 2 kursi, 3 kursi. Min 3, negatif 3 tambah 4. Utangmu 3, nuk bayar 4. Berarti kan sisa 1 kan ya. Berarti plus 1. Yang bawah ini kita kalikan secara distributif. Tahu kalian biasanya menyebutnya pelangi nak. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. 2 kali X, 2X. Min 3X plus 2X. Nah, utang 3 bayar 2. Berarti kan kurang 1. Nah, karena ada X nya menjadi min X. Min 2 kali 3 terakhir. 2 kali min 3. 2 kali min 3 hasilnya adalah min 6. Sehingga bentuknya menjadi bentuk ini nak. Sama dengan 1/2. Oke, tahap berikutnya berarti menjadi seperti berikut. Nah, kalau sudah, tadi kita kalikan silang. Nah, sampai sini diapakan? Dikalikan silang. Oke, kita kalikan silang. Berarti 3X tambah 1 kali 2 sama dengan 1 kali X kuadrat min X min 6. Sehingga hasilnya adalah menjadi ini. Nah, oke. Hasilnya menjadi ini. Berarti 2 kali 3X 6X. 2 kali 1 2. Ini tadi kan kali 1 ya tetap dunia sendiri. Oke. Karena di sini bentuknya kuadrat, berarti kita jadikan satu ruas nak. Semuanya. Biar nanti bentuknya di sini adalah angka 0 karena sudah pindah semua. Oke ya. Berarti kalau di sini bentuknya adalah pangkat 2, berarti kita jadikan satu ruas. Tapi kalau di sini variabelnya hanya X, ya berarti kita bedakan ruas. Oke, pahami ya. Kalau kuadrat jadi satu ruas, tapi kalau hanya variabelnya X yang paling tinggi, berarti kita bedakan ruasnya. Oke. Berarti 6X tambah 2 kita pindah ke ruas sampingnya. Berarti X kuadrat min X min 6X dari ini ya. 6X pindah min 6 dari ini plus 2 pindah jadi min 2. Min X min 6X min 7X. Min 6 min 2 berarti ya min 8. Sampai sini diapakan? Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar materi persamaan kuadrat, pemfaktoran. Nah, sampai sini kita faktorkan. Ustadz, apakah bisa pakai rumus ABC? Bisa. Apakah bisa pakai pelengkap? Bisa. Cuma karena ini bisa difaktorkan, Ustadz pakai pemfaktoran. Masih ingat ya pemfaktoran ya? Karena di sini bentuknya adalah X kuadrat, berarti ada dua bilangan ditambah hasilnya min 8. Ada dua bilangan ditambah hasilnya min 7 dikali hasilnya min 8. Ditambah negatif 7 dikali hasilnya negatif 8. Bilangannya berapa? Bilangannya adalah ketemu plus 1 sama negatif 8. 1 tambah min 8 min 7. 1 kali min 8 ya min 8. Betul berarti ya? Berarti faktornya ini.
Nah, kalau sudah kita cari akar-akarnya, berarti akarnya adalah X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. X min 8 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 8. Berarti akarnya ini. Tahap terakhir kita pastikan apakah ini memenuhi sebagai jawaban atau tidak. Kita kembali ke sini. Kita cek yang enggak boleh berapa ini. Min 2 sama 3. Sedangkan jawaban kita adalah ketemu min 1 sama 8. Berarti dua-duanya memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi untuk soal yang C adalah negatif 1 dan 8. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ustadz. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.